101,8 Smart Radio Pekanbaru Business and Inspiration. Selamat siang semua listeners. Kembali lagi bersama saya di Vivianda dalam program Healthy Talk bersama Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. Untuk edisi hari ini Kamis 25 Juli 2024 dengan tema penyakit ginjal kronik serta penanganannya bersama Dr. Haji Edward Darmawan SPPD selaku dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. Selamat siang dokter. Assalamualaikum dokter. Bagaimana kabarnya dok di siang hari ini dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat-sehat. Sehat ya dok ya. Semangat pastinya ya dok ya. Insyaallah. Insyaallah. Baik dok. Ada banyak pertanyaan nih dok yang harus dijawab seputar tema kita hari ini dok, yaitu penyakit ginjal kronik serta penanganannya dok ya. Dok, kita awali nih dok dengan pertanyaan pembuka mengenai apa itu stroke dan apa saja jenis-jenis stroke yang sering terjadi nih dok. Silakan dokter. Stroke artinya? Oh, sorry dokter. Maksud saya apa itu penyakit ginjal kronik dan penyebabnya dok. Silakan dokter. Ya, penyakit ginjal kronik itu adalah suatu penyakit ginjal yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal. Itu telah berlangsung lebih dari 3 bulan. Jadi kalau sudah lebih dari 3 bulan itu kita anggap penyakit ginjal kronik. Dan penyakit ginjal kronik itu ada 5 tahapan. Oke, apa aja tuh dok? Ada namanya stadium 1 sampai stadium 5. Jadi stadium penyakit ginjal itu kita parameternya adalah mengukur laju filtrasi glomerulus atau LFG. Glomerular filtration rate. Jadi GFR itu kita ukur, atau faktor yang mempengaruhi GFR itu ada faktor usia, jenis kelamin, dan kadar kreatinin. Jadi dengan memakai rumus, kalau kita ketahui itu usianya sekian, umurnya sekian, berat badannya sekian, kadar kreatininnya sekian, itu baru kita baru kita tentukan stagingnya. Baru bisa disimpulkan stadium berapa gitu ya dok ya. Jadi kalau stadium untuk orang normal, GFR itu GFR itu artinya kemampuan ginjal untuk membersihkan darah dalam 1 menit. Oh, dalam 1 menit. Dalam 1 menit. Jadi kalau untuk orang normal itu laju filtrasi glomerulus itu sekitar 100 sampai 120 ml per menit. Itu untuk orang yang normal untuk orang yang ya dok normal. ya? Untuk orang yang sudah mulai mengalami penyakit ginjal yang menuju kronik itu kalau laju filtrasinya 90 liter ml per menit, itu artinya dikategorikan sebagai stage 1. Antara 90 dengan 60 itu stage 2. Oh, semakin turun lagi berarti dok ya. Semakin turun kemampuan mencuci darah per menit itu. Maka semakin tinggi stadiumnya dok. Jadi naik gitu ya. Yang ketiga antara 60 dengan 30. Oke, semakin rendah lagi ya dok ya. Stadium 4 itu antara 30 liter per menit sampai 15. Stadium 4. Stadium 5 itu di bawah 15. Di bawah 15. Sampai 0 bahkan dok. Iya. Jadi yang kronik tadi 1 sampai 4 itu adalah tahap-tahap menuju ke PGTA, penyakit ginjal tahap akhir. Jadi yang kita kelola itu yang GFR-nya itu udah di bawah 15%, 15 ml per menit. Itu sudah diindikasikan untuk melakukan cuci darah. Itu mengenai gagal ginjal kronik dan stagingnya. Dan kemudian mengenai penyebab itu ada kita golongkan ada tiga. Misalnya yang pertama penyakit kronis. Penyakit kronis itu misalnya pada diabetes mellitus, penyakit gula. Bisa akhirnya ke ginjal. Penyakit gula akhir-akhirnya itu sampai dari ginjal. Dan kedua penyakit hipertensi. Oh, bisa dok hipertensi ya berarti. juga
sampai ke tahap 5 kegagalan ginjal. Jadi yang paling banyak itu yang kita tangani itu adalah yang berasal dari hipertensi dan diabetes. Diabetes, Dok. Yang ketiga, Dok? Yang ketiga bisa juga dari penyakit-penyakit autoimun seperti lupus. Oh, bisa, Dok. Jadi ya? lupus itu akhirnya komplikasinya bisa juga ke ginjal. Yang kedua itu bisa disebabkan oleh zat-zat beracun. Misalnya Seperti apa tuh, Dok? alkohol, Minuman ya, Dok, minuman, ya? obat-obat yang merusak ginjal. Ya, benar, Dok. Dan yang ketiga faktornya istilahnya di luar ginjal, maksudnya kan tadi itu yang di ginjal, ini yang di ginjal itu kan mengirim urin itu ke saluran kandung kencing. Jadi faktor itu terjadi setelah ginjal gitu. Itu misalnya pada ada batu ginjal, batu di ureter atau di saluran kencing, dan juga bisa karena penyakit prostat yang mengganggu aliran kencing keluar, dan juga pada kaum ibu biasanya itu dari tumor-tumor yang di rahim, misalnya mioma, itu bisa menimbulkan penyakit ginjal kronik. Itu dinamakan itu postrenal. Dia ada prerenal, ada renal, ada postrenal. Oke, berarti penyebabnya banyak ya, Dok, ya? Banyak. Selain dari luar, juga ternyata dari dalam tubuh kita pun menjadi sendiri. penyebab ya, Dok, ya? Yang dalam tubuh itu mungkin yang autoimun itu, hipertensi ya, Dok, ya? diabetes, dan kalau pada laki-laki umur tua, umur tua ya, sama listeners ya, perlu diingat. Iya, Dok. Itu apa biasanya prostat. Prostat ya, Dok, ya? Penyebabnya tuh, Dok, ya? Pembengkakan penyebab prostat akan menghambat lajunya kencing. Jadi aliran kencing itu balik ke atas, jadi mengganggu ginjal. Akhirnya sakit ginjal. Akhirnya ginjalnya tertahan gitu, jadi benar. sampai ke gagal ginjal kronis gitu. Oke, small listeners perlu dicatat ternyata banyak sekali penyebab dari ginjal kronik ini, Dok, ya. Dok, selanjutnya nih, Dok, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya mengenai apa itu hemodialisa, Dok. Silakan, Dokter. Ya. Jadi seperti kita katakan tadi, kalau laju filtrasi glomerulus sudah di bawah 15%, itu disebut penyakit ginjal tahap akhir. Dan disitulah hemodialisa berperan. Oke, Dokter. Jadi hemodialisa itu adalah kalau asal katanya dari bahasa Yunani. Hemos artinya darah, dialisa itu artinya pemisahan atau pembersihan. Jadi hemodialisa adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk membersihkan darah dari racun-racun hasil metabolisme atau limbah-limbah metabolisme yang tidak sanggup dikeluarkan oleh ginjal. Jadi kalau pada orang sehat, racun-racun atau limbah-limbah hasil metabolisme itu seperti ada namanya urium, ada namanya kreatinin, dan ada nama zat-zat lain yang berbahaya bagi tubuh, itu bisa dikeluarkan oleh ginjal yang GFR-nya jadi di atas 60, ginjal masih sanggup. Tapi kalau yang tadi itu karena tidak sanggup, diambil alih oleh oleh hemodialisa. Sehingga hemodialisa itu disebut orang juga sebagai terapi pengganti ginjal. Berarti prosesnya tidak di dalam tubuh berarti ya, Dok, ya? Hemodialisa itu di luar tubuh. Karena ginjal itu sudah tidak berfungsi. Tapi fungsinya itu bisa kita bantu ya, Dok, bantu, ya? kita alihkan ke hemodialisa tadi. Berarti intinya, Dok, kalau kita masih sehat, kita tidak membutuhkan hemodialisa ini karena tubuh kita masih bisa bekerja sendiri ya, Dok, ya. Namun setelah kita mungkin mengalami penyakit ginjal kronik, akhirnya kita membutuhkan hemodialisa agar ginjal bisa terbantu dalam bekerja, gitu ya, Dok, ya? Betul. Oke, Dokter. Dok, apakah pasien penyakit ginjal kronik harus melakukan cuci darah seumur hidup, Dok? Silakan, Dokter. Iya, kalau jawabnya iya. Dok. Kenapa? Karena kalau hasil-hasil racun-racun asal limbah metabolisme tadi tidak dikeluarkan,
dia akan mengganggu, merusak. Misalnya yang ada nanti komplikasinya atau munculnya sebagai pendarahan, ada sesak napas. Kalau dibiarkan. Kalau dibiarkan, ada mual-mual, tidak bisa makan, ada gatal-gatal di kulit karena penumpukan urium. Berbeda-beda berarti dok ya? Macam banyak gejalanya. Juga bisa sampai koma, penurunan kesadaran. Jadi kalau tidak kita cuci, tidak kita buang dengan hemodialisa, berarti ya mungkin ya kalau taruhlah umurnya Allah yang menentukan, tapi sampai dia ke ajal itu dia menderita. Ya, kasihan ya. Jadi kalau kita lakukan HD rutin, itu minimal kualitas hidupnya bisa terbantu. Sedikit ya dok ya. Dia masih bisa bekerja, masih bisa aktivitas. Pokoknya itu situasi seperti itu bukan menjadi halangan gitu. Jadi itu tidak bisa kalau hanya 1 kali 2 kali, itu percuma aja. Tidak bisa membantu ya dok kalau cuma sekali 2 kali dilakukan ya dok ya. Ya misalnya begini kan, hari ini kita lakukan, sudah kita cuci, sudah taruhlah dicuci udah bersih. Nanti kan tubuh kita tetap memproduksi sampah-sampah limbah-limbah tadi. Tidak numpuk lagi kan? Numpuk lagi kalau yang yang dianjurkan itu sekali 3 hari dia harus dikeluarkan lagi. Jadi dia diproduksi tapi tidak ada yang dikeluarkan. Jadi itu anehnya, maka tidak bisa dihentikan. Jadi kalau mau cuci darah itu ya harus tekadnya itu harus diapakan dulu. Kalau tekadnya tidak kuat ya lebih baik tunggu aja. Lebih baik di rumah nyantai nunggu ya dok ya. Nunggu aja. Itulah kenapa pentingnya kita harus semangat dalam melawan sakit itu tadi ya dok ya. Iya, tekad pentingan. Benar-benar dokter. Oke, dokter kita break dulu ya dok ya. Break iklan dulu, small listeners jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kembali lagi di program Healthy Talk bersama Dr. Edward Darmawan SPPD selaku dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. Dok, kita masuk lagi ke segmen kedua nih dok, dengan pertanyaan yang pastinya lebih menarik lagi seputar penyakit ginjal kronik dok. Dok, apakah pasien penyakit ginjal kronik ini bisa sembuh dan berhenti cuci darah dok? Silakan dokter. Ya, kalau kita tinjau ke atas tadi, yang kita cuci itu kan penyakit ginjal tahap akhir dengan KFR-nya sudah di bawah 15. Jadi yang bisa kita lakukan dengan hemodialisa itu, yang kita harapkan adalah bagaimana pasien ini hidupnya berkualitas. Jadi kalau mereka mengharapkan penyakit ginjalnya akan sembuh, tidak bisa. Tidak bisa sama sekali dok. Karena udah sampai di terminal. Sudah terminal tidak bisa balik lagi. Nah, jadi artinya yang kita usahakan itu bagaimana hidupnya berkualitas, dia masih bisa beraktivitas harian, masih bisa bekerja, masih bisa berkeluarga. Menambah semangat hidup pasien itu sendiri. Iya. Oke dokter, berarti tidak bisa sembuh ya dok ya? Memang tidak bisa sembuh. Dan kalau untuk berhenti cuci darah dok, bisa nggak kira-kira dok? Iya, kalau ginjal sudah tidak berfungsi, tidak pula melakukan cuci darah, ya berarti sudah pasrah menunggu aja. Sebaiknya tidak berhenti berarti dok ya? Tidak berhenti. Seumur hidup. Seumur hidup berarti dok. Selagi dia mau semangat hidup dan mau. Ya, semangat hidup. Tekadnya kalau ini situasi seperti ini bisa diatasi. Yang kedua, dia itu tekun. Apa jadwalnya tetap dipenuhi, apa yang dianjurkan dokter, apa yang dianjurkan perawat, dia tekun mengikuti. Yang ketiga, dia tabah. Kalau ini dah nasib seperti ini, tapi masih ada jalan untuk bulan sisa harapan untuk hidup. Dan terakhir dia tawakal. Ya pastinya kalau untuk berhenti nggak bisa ya dok ya, karena memang kita masuk balik ke pertanyaan selanjutnya nih dok, mengenai manfaat dari cuci darah ini sendiri dok, kan bersatu nih dok ya masih ya dok. Silakan dok, apa tuh dok kira-kira manfaatnya dok? Manfaatnya ya tentu bagaimana supaya hidupnya berkualitas, lebih kurang seperti keadaan normal.
Bisa terasa normal berarti dok ya? Ya kalau dia masih, orang cuci darah itu masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas, masih bisa berkeluarga. Masih terlihat normal ya dok ya? Ya kalau dia Sehat ya, kalau Dok? dia rutin. Malah orang cuci darah masih bisa punya anak. Oke. Yang laki-laki, kalau yang perempuan dianjurkan tidak apa. Oh, nggak bisa dok. Mm-mm. Oh. Untuk laki-laki. Berarti pastinya manfaat dari cuci darah ini yang memberikan semangat hidup, Memperbaiki kualitas hidup. juga pastinya ya dok ya? Ya, dan menghilangkan gejala-gejala yang disebabkan oleh peninggian urium tadi. Nah, pastinya juga apa ya dok ya, menghambat penyakit-penyakit lainnya datang ya dok ke tubuh kita sendiri ya dok ya? Ya, bukan menghambat penyakit lain, Oke. tapi mencegah komplikasi-komplikasi dari racun yang tinggi di darah itu. Benar. Bahkan mencegah ya dok ya, bukan Ya, menghambat saja gitu dok ya? Yang dihambat dia kan udah jelas sudah sakit kan. Iya, benar-benar. Jadi komplikasi dari Penyakit lain. kondisi urium yang tinggi tadi itu yang dicegah. Oke dokter, baik. Dok selanjutnya dok, apakah ada pilihan lain dok selain cuci darah untuk pasien penyakit ginjal kronik ini dok? Selain cuci darah ada pilihan lain nggak dok? Ya kalau sudah stadium 5 itu pilihannya memang cuci darah. Oh cuma satu-satunya Ya, pilihan adalah cuci darah? Cuman cuci darah itu ada cuci darah itu tadi kan kita masukkan ke dalam terapi pengganti ginjal. Ya, iya. Jadi yang pertama hemodialisa itu pakai mesin. Yang kedua bisa namanya CAPD. Oke. CAPD itu continuous peritoneal dialisis. Oke. Continuous ambulatory peritoneal dialisis. Itu artinya HD-nya itu dilakukan mandiri. Oke. Jadi cairan-cairan dialisan, cairan untuk penarik racun itu dimasukkan ke dalam tubuh. Oh. 2 liter dimasukkan, bertahan 6, kemudian dikuras lagi, masuk yang baru itu berarti 4 kali. Oke. 4 kali, 1 hari itu bisa habis 8 liter. 8 liter. Jadi dia cairan akan, tadi dok? ya, dia akan cuci sendiri. Karena di dalam perut kita itu ada namanya selaput peritoneum. Di situ banyak pembuluh darah halus. Jadi dari pembuluh darah halus ini menyeberang lah itu racun-racun tadi, nyebrang dia lewat selaput itu nanti ngumpul dia di. Jadi waktu kita keluarkan setelah 6 jam itu Kotor kotoran-kotoran semua, dari darah tadi udah udah keluar. Nah, itu namanya CAPD, peritoneal dialisis. Yang Ada lagi, Dok? Yang ketiga Iya. ada Apa tuh dok? namanya cangkok ginjal. Cangkok ginjal. Ada juga ternyata dok ya? Banyak udah. Seperti apa tuh dok? Cangkok ginjal misalnya diambil ginjal saudaranya. Oke. Saudaranya pokoknya yang cocok dengan dia. Biasanya itu saudara kandung, ibu atau bapak yang tidak ditolak oleh tubuh yang menerima. Di ginjal yang sehat itu diambil, dicangkokkan di ginjal yang lama. Bersebelahan itu. berarti dok? Ya, di bawah ginjal yang lama. Jadi ginjal itu dia kan dalam keadaan sehari-hari itu dia yang bekerja kan 2 ginjal. 2 ginjal itu yang aktif itu cuma separuh kekuatan dia gitu. Jadi karena dia 2 jadi 1 dia kan. Tapi kalau ginjal hilang sebelah, yang separuh lagi itu dimanfaatkan jadi 100%. Jadi tidak mengganggu untuk orang yang memberikan ginjalnya. Hidupnya tidak terganggu karena ginjal satunya bagus. Untuk orang yang menerima ginjalnya Terbantu baik juga, dan dia tidak perlu cuci darah lagi. Nah, gitu. Jadi 3 macam. Terapi pengganti ginjal 3 macam, hemodialisa, CAPD dan cangkok ginjal. Cangkok ginjal itu pilih untuk pasien mungkin yang terkena penyakit ginjal kronik ya dok ya pilihannya. Iya. Selain tadi Hemodialisa. tetap cuci darah, tapi Tetap cuci darah. prosesnya ada 3 Ada gitu dok ya. 3. Bisa dipilih berarti dok Iya, ya. iya, pilih. Oke dokter, berarti untuk cangkok ginjal tadi dok, akhirnya tidak cuci darah dan akhirnya Ginjal yang tadi dari luar itu ya dok ya. ibaratnya, ya. yang didonorkan itu Itu yang ginjalnya akhirnya itu bekerja, dia Dok? bekerja. Oke, tapi yang ginjal rusak itu berarti tidak diambil dok? Enggak diambil. Tetap ada di situ. Jadi misalnya ginjal 2 ke ini kan Iya. ada talinya ke sini. Kalau dicangkokkan tuh ditaruh di sini aja. Oh, Namanya dicangkok gitu ya, ditempelkan aja. Nah, wow, jadi luar biasa. pembuluh darahnya disambungkan dengan pembuluh darah yang menuju ke ginjal yang sakit ini dipindah ke itu. Oke dokter. Oke dokter, nanti kita lanjutin lagi ya dok ya. Kita Oke. break kembali dok. Semua listeners jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali.
Semua listeners, kembali lagi di program Healthy Talk bersama Dr. Edward Darmawan SPPD selaku dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. Dok, kita masuk ke segmen 3 nih dok, dengan pertanyaan yang pastinya lebih menarik lagi, masih seputar penyakit ginjal kronik serta penanganannya nih dok. Dok, kenapa pasien cuci darah sering mendapatkan transfusi darah dok? Gimana tuh dok? Ya, Silakan dokter. sebenarnya pasien cuci darah itu sering tidak seringnya itu tergantung dari kadar Hb-nya. Oke. Kadar Hb-nya. Jadi kalau untuk cuci darah yang pertama itu disyaratkan Hb-nya di atas 8 gram per sen. Jadi kalau misalnya pasien itu masuk ke rumah sakit dengan sudah diindikasikan untuk cuci darah, tapi kalau Hb-nya masih di bawah 8, kita transfusi dulu. Tapi kalau sudah di atas 8 baru kita cuci darah. Dan kemudian setelah cuci darah reguler 2 kali seminggu itu, karena sering ditusuk, sering diapakan, itu bisa jadi ada darah yang terbuang gitu. Nah, darah yang terbuang itu dari bekas tusukan, desas-desusan itu lama-lama dia menyebabkan penderita itu kekurangan darah, Hb-nya turun. Jadi kalau Hb-nya, kalau untuk reguler, Hb-nya cukup 7 gram per sen. Jadi kalau Hb-nya kurang dari 7, itu yang kita transfusi dulu sebelum kita melakukan cuci darah. Oke, dokter. Jadi sangat tergantung dari kadar Hb. Ya, bukan seringnya itu. Bukan berarti cuci darah harus transfusi gitu bukan, ya dok bukan, ya. iya, Tapi iya. ada penyebab lain Ya, yang sering akhirnya harus Hb, ditransfusi. patokannya Hb. Hb. Patokannya adalah Hb ya Hb, dok ya. iya. Berarti diusahakan kalau mencuci darah Hb-nya harus tinggi dulu dok ya. Minimal 8 untuk yang pertama, Oke. 7 untuk yang reguler gitu. Gitu. Oke, berarti yang pertama itu setelah kita cuci darah pertama itu selanjutnya dinamakan reguler dok? Reguler, Oke. ada reguler. Karena udah 2, 3, 4, 2 kali bahkan seminggu seterusnya. dan biasanya harinya tuh udah peak tuh Senin, Kamis, Selasa, Jumat, Rabu, Sabtu. Minggu oke, libur dokter. gitu. Oke dokter, dok, kenapa nih dok pasien cuci darah memiliki urin atau kencing yang sedikit dok? Bener ya dok? Ya, jadi sebenarnya pasien cuci darah itu walaupun tidak cuci darah dia urinnya sudah sedikit. Kenapa? Karena ginjalnya rusak. Ginjalnya rusak itu ditandai yang tadi kan kalau yang diukur dengan labor itu kan kita tandai tadi dengan urium dan kreatinin, laju filtrasi glomerulus. Tapi kalau secara kasat mata itu karena dia tidak mampu mengeluarkan racun itu kan larut dalam cairan dalam air. Jadi ginjal itu tidak mampu mengeluarkan air, berarti kan kencingnya sedikit. Jadi belum pun dia cuci darah, kencingnya udah sedikit. Tapi setelah dia cuci darah rutin, kencingnya makin sedikit. Malah bisa sampai tidak kencing dia. Ada yang udah 5 tahun tidak ada kencing. Tidak kencing. Jadi kencingnya pergi ke rumah sakit, kencing dulu. Di rumah sakit berarti dok ya, pada saat Jadi proses ini. artinya kencingnya berkurang itu karena waktu cuci darah itu kan kencingnya kan lewat mesin lagi kan. Udah lewat mesin itu tidak ada lagi yang ke lewat tempat biasa kan. Benar-benar dok. Nah, sementara dalam keadaan normal aja udah kurang. sedikit ya, dok. Apalagi setelah disedot oleh mesin itu tidak ada yang mau dikeluarkan di situ lagi. Nah, itu anehnya. Berarti banyak pasien yang cuci darah ini mengeluhkan kencing. Tidak kencing sama sekali Tidak ada. kencing sama sekali bahkan. Tapi mereka mungkin udah paham ya dok ya. Iya, mana pergi kencing rumah sakit. Bener-bener dok. Berarti sudah ini ya dok ya. Maksudnya kehidupannya sudah tidak normal seperti dulu dia sehat gitu ya dok ya. Iya pasti. Berubah pastinya Iya, dok iya, ya. Pasti. Oke dokter. Itulah tadi kenapa alasan mungkin bagi pasien yang cuci darah kencingnya kencingnya pada ada, sedikit iya. atau mungkin nggak ada bahkan. Iya, bahkan Berarti ada. jangan heran gitu Jangan dok ya. Ada heran. penjelasannya dari Iya. dokter ya dok ya. Iya, iya. Oke dokter, dok selanjutnya nih, dok bagaimana screening awal seseorang memiliki penyakit ginjal dok? Bagaimana tanda dan gejalanya itu dok? Ya, penyakit ginjal itu ya penyakit ginjal itu sebenarnya kan ada yang akut, ada yang kronis. Ya benar dok. Kalau yang akut itu gejalanya jelas, nyata gejalanya. Jadi Tapi sudah akut ya ya, dok? kalau akut itu artinya ginjalnya masih bagus, tahu-tahu fungsinya terganggu. Misalnya dia keracunan alkohol, keracunan obat-obat,
itu mendadak urium ketindinya tinggi, GFR-nya menurun, tapi ginjalnya belum rusak. Itu yang gagal ginjal akut namanya. Tapi kalau yang gagal ginjal kronis ini, itu biasanya menimbulkan gejala kalau sudah pada stadium 4, stadium 3 itu baru ada gejalanya. Muncul gejala. So, gejalanya udah mulai anemis, dia pucat, ada anemis atau dia tensi yang biasa normal sudah naik, dan telah muncul gatal-gatal di kulit karena penumpukan zat racun tadi di kulit, dan sudah mulai mual-mual. Itu gejala dia menuju ke tahap 5 tadi. Tahap 5. Berarti jika ada muncul mungkin tanda-tanda ya lebih baik kita periksakan mungkin ya dok ya, agar tidak sampai ke tahap yang parah mungkin dok. Jadi bisa nggak sih dok kira-kira kayak gitu? Itulah yang dibilang dengan MCU kan, medical check up. Jadi yang paling penting itu orang yang mempunyai risiko untuk terjadinya gagal ginjal kronis, seperti tadi orang diabetes, orang hipertensi. Orang ini kalau dia bisa ngontrol gula darahnya tetap di bawah 200, itu komplikasinya itu kalaupun terjadi tapi udah lama, artinya diperlambat. Tapi syaratnya gula tetap terkontrol. Kemudian yang orang hipertensi, tensi tetap terkontrol. Usahakan tensi itu tetap berada di bawah 140. Dan kemudian untuk orang yang belum kena, mungkin yang muda-muda ini harus berperilaku hidup sehat. Hidup sehat itu seperti apa tuh dok? Kalau S itu artinya seimbang gizi, tidak gemuk, tidak kurus. Seperti saya ini kan, tidak gemuk, tidak kurus. Itu S-nya. Kalau E-nya kan rokok. Jauhkan. Jadi adik-adiknya ada yang merokok, enyahkan rokok. Kalau H-nya hindari alkohol. Nah, kalau A-nya aktivitas fisik, olahraga semua harus berjalan rutin. Ya dok ya. Nah, kalau T-nya ya tawakal. Yang T-nya tawakal. Iya, itu hidup sehat, salah satunya ya sehat itu. Iya, benar-benar dok. Itu untuk menghindari. Pastinya hidup sehat tuh nggak ada ruginya ya dok ya? Nggak ada rugi lah. Tapi kalau kita sudah mendapatkan sakit, ya barulah terasa bahwa hidup sehat itu ternyata penting gitu ya dok ya. Tapi kan, sudah terlambat. Ya sesuatu itu kan kalau pas berada dekat kita, rasanya enggak diabaikan aja kan, tapi kalau dia udah jauh baru rindu kan. Nah, kayak kalau udah sakit, enak sehat itu ternyata. Tapi pas sehat dicuekin aja kan, dicuekin aja. Sakit ya dok ya. Oke, dokter, bagaimana nih dok mencegah tanda dan maksud kami bagaimana mencegah penyakit ginjal ini sendiri dok? Ada nggak dok caranya? Iya. Silakan, dok. Nah, yang saya bilang tadi kan sehat itu salah satu. Kemudian untuk orang yang punya risiko tinggi, ya seperti tadi, penyakit dasarnya diobati, hipertensi dan diabetes. Dan untuk yang post renal tadi, orang itu disuruh banyak minum sehingga aliran kencingnya lancar, tidak terjadi batu, tidak terjadi sumbatan. Kemudian untuk orang tua tadi, kalau bapak-bapak, dia harus kontrol prostatnya. Prostat ini sering juga menimbulkan gagal ginjal. Kalau ibu-ibu mungkin dia sering konsul ke ada tumor di rahimnya, tumor di ovariumnya, itu juga menyebabkan. Jadi artinya tapi yang paling penting tadi itu adalah MCU itulah. Kalau ada tanda-tanda yang mengarah ke sana, kita berusaha temukan dokter spesialisnya dok. Iya. Oke, dokter, tadi dokter ada sebutkan bahwa minum yang banyak. Itu minum apa dok? Ya kalau dianjurkan minum tuh yang tawar-tawar, yang minum air putih. Dok ya. Berarti kalau banyak minum air putih? Ya, paling dianjurkan minimal 2 liter sehari. 2 liter sehari. 2 liter sehari, kalau dalam gelas yang 250 sudah 18 itu kan. Iya, benar. Dok, berarti dok kalau misalnya nih dok, kayak kita konsumsi vitamin setiap hari itu aman nggak dok untuk ginjal? Ya tergantung vitaminnya. Tergantung vitaminnya lagi. Vitamin ada 2. Vitamin yang larut dalam air dikeluarkan ginjal. Vitamin yang larut dalam lemak hati biasanya. Berarti kita harus tahu lagi vitamin yang jenisnya dok ya. Kalau yang vitamin itu lewat ginjal mungkin kalau terlalu banyak mungkin bisa merusak nanti. Bisa akhirnya merusak. Berarti perlu dihindari dok ya. Mungkin atau nggak? Nama Dr. Edward Darmawan SPPD selaku dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru.
Dok, kita masuk ke segmen terakhir nih dok. Ya. Namun masih ada satu pertanyaan dok mengenai kenapa harus memilih hemodialisa di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru dok. Silakan dokter. Ya mungkin masing-masing center HD itu ada punya kelebihan, ada punya kekurangan. Jadi kalau di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina mungkin yang pertama itu ruangannya cukup nyaman, ada ruang tunggu keluarga, dan kemudian selama proses hemodialisa yang 5 jam itu didampingi oleh petugas kerohanian atau rohi. Jadi mereka akan mengasih inilah nasihat-nasihat supaya tabah, tawakal. Ya, jadi ada bimbingan kerohanian. Kemudian di Indonesia kita pakai dialisernya itu single use, hanya sekali pakai. Jadi steril dok ya? Ya, jadi sebenarnya dialiser itu ada beberapa rumah sakit yang menggunakan 2 sampai 3 kali. Jadi alat saringan atau ginjal buatannya itu ada namanya reuse. Reuse itu dipakai lagi, tapi untuk pasien yang sama. Misalnya hari ini pakai alat itu, habis itu dicuci bersih-bersih, itu ada alat untuk pencucian disediakan itu. Digunakan lagi sampai 3 kali. Tapi sudah pasti yang pertama lebih bagus dari yang kedua, yang ketiga ya. Nah, jadi itu dan kemudian setiap selesai itu ada penyuntikan hormon. Ada hormon eritropoietin, hormon yang berfungsi untuk mempertahankan HB. Dan kemudian apa lagi ya? Itu mengenai kenapa harus memilih hemodialisa di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, pastinya yaitu ya dok ya, memberikan kenyamanan untuk keluarga ya dok ya. Ada lagi itu apa tuh dok? Layanan untuk HD yang pasien-pasien yang terinfeksi, misalnya pasien hepatitis, pasien HIV, itu sediakan ruangan khusus dan mesin khusus. Dokter. Berarti tidak tercampur dengan pasien yang sehat gitu dok ya. Wah luar biasa pastinya. Dan yang terakhir, kita itu terbuka menerima traveling HD. Jadi traveling HD itu maksudnya orang-orang yang hadir di tempat lain, misalnya di kota lain, misalnya dari Jakarta, dari Medan, dari Padang, dia pulang kampung. Jadi dia ada surat traveling HD kalau dia adalah pasien HD yang rutin tempat lain, dibawa ke rumah sakit kita siap menerima. Berarti semuanya diterima dan dilakukan dengan baik pastinya dok ya. Dok, pertanyaan dari Instagram Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru nih dok, dari Winda Putri. Apa ini penyakit ginjal penyakit turunan dok? Silakan dok dijawab. Penyakit ginjal bukanlah penyakit turunan. Bukan ya dok. Bukan penyakit turunan. Jadi penyakit ginjal adalah penyakit yang didapat seperti tadi katakan ada karena infeksi. Kalau dia infeksi waktu anak-anak, penanganannya tidak selesai, nanti dia bisa berlanjut jadi gagal ginjal kronis. Ada yang karena penyakit diabetes, hipertensi, dan juga karena ada faktor postrenal. Itu sudah dijelaskan tadi ya, sudah tadi. Jadi artinya bukan didapat, bukan warisan. Benar. Tapi ada penyebab lain ya dok. Tapi kalau hipertensi, diabetes itu bisa diwariskan. Ya benar-benar dok. Dok, masih dari Instagram nih dok, satu lagi nih dok, karena waktu kita sudah cukup mendekati jam 12 nih dok. Apa gejala sakit ginjal dok? Dari Syafira Tristan dok. Gejala sakit ginjal. Gejala sakit awal dirasakan gitu dok. Gejala sakit ginjal itu ya kalau awal-awalnya mungkin yang dirasakan bisa kalau yang infeksi mungkin bisa waktu kencingnya sakit, waktu kencing sakit atau pinggang terasa sakit, itu yang awal-awal.
Tapi kalau untuk yang lanjutan ya gejala-gejala yang menuju tadi lah, yang menuju gagal ginjal kronis tadi. Yang sudah dijelaskan tadi ya, Iya, mungkin bisa nanti nonton ya dok ya. Ya, bisa diulang lagi. Bisa diulang lagi di-rewind, semua ya, listeners atau ya. mungkin Ya. penonton Ya. di Instagram juga. Pastinya sudah dijelaskan Sudah banyak ada panjang lebar ya dok. jawabannya, ya. Tadi juga ada pertanyaan dari Windy Lubis, apa ada efek samping cuci darah dok? Sudah dijelaskan juga tadi dok ya. Iya, Mungkin iya. bisa ditonton ya semua listeners ya. Oke. Dok, dari YouTube nih dok, kita ambil satu pertanyaan saja nih dok, terakhir dok. Ini dok, katanya karena sering minum minuman atau susu kemasan, apa benar dok itu penyebab sakit ginjal dok? Ya itu bisa saja. Oh, bisa saja ya Dan dok ya. susu itu kan macam-macam. Jadi susu yang bagaimana itu iya. itu tergantung dari komposisi. Jadi komposisinya mungkin dari pengawetnya, ada bahan kimia, itu kalau terpapar dengan ginjal mungkin ginjal bisa rusak. Ya, harus diperhatikan ya dok ya. Jadi semua minuman bisa aja merusak ginjal. Nah, Oke dokter, sudah terjawab ya semua listeners ya dari Instagram. Dok, terakhir nih dok, untuk jadwal dokter nih, kapan saja di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, mungkin ada pasien yang ingin ketemu dokter, ingin konsultasi, kapan dok jadwal iya. praktek dok? Kalau praktek saya di Rumah Sakit Pekanbaru, Rumah Sakit Ibnu Sina dari jam 10 Oke. sampai jam 14. Oke, setiap hari dok? Setiap hari Senin sampai Jumat, Sampai Jumat. kalau Sabtu sampai jam 1. Oke, mungkin semua listeners kalau mau lebih pasti bisa lihat di Instagram ya dok ya. Iya. Di Instagram Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. Baik dokter, terima kasih dok atas Ya, waktunya. sama-sama. Terima kasih atas ilmunya yang pastinya bermanfaat ya dok ya. Dan pemikiran-pemikiran yang akan membuka lah dok ya, Iya, membuka insya pikiran kesehatan pastinya dok. Terima kasih dok. Sama. Terima kasih atas partisipasinya juga. Saya Vivi Anda pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.